Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengukuran. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Sebagai contoh adalah melakukan pengukuran terhadap panjang meja dan pensil. Ini berarti bahwa teman-teman membandingkan panjang meja dan panjang pensil, sehingga panjang pensil adalah sebagai satuan. Segala sesuatu yang bisa diukur dan bisa dinyatakan dalam angka disebut sebagai besaran. Sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran disebut sebagai satuan. Satuan yang dipakai untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut sebagai satuan baku. Sedangkan satuan yang dipakai untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan disebut sebagai satuan tidak baku. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan nilai satu besaran yang diukur menggunakan besaran sejenis yang ditetapkan dengan satuan alat ukur yang sesuai. Contohnya ketika kamu membandingkan panjang kedua balok dengan satuan ukur cm, maka kamu baru dapat dikatakan sedang melakukan pengukuran. Hasil pengukuran dinyatakan dengan nilai atau berupa angka. Untuk dapat mengetahui tinggi, panjang, lebar, atau tebal, kamu membutuhkan sebuah alat ukur panjang. Selain untuk mengetahui nilai besaran yang belum diketahui, alat ukur panjang ini berfungsi untuk membandingkan panjang suatu benda dengan benda lainnya. Ada beberapa alat ukur panjang yang kamu gunakan, seperti beberapa contoh jenis alat ukur di bawah ini. Sekian dari saya. 1. Macam-macam alat ukur panjang. Walaupun memiliki fungsi sama untuk mengukur panjang, masing-masing alat ukur panjang memiliki batasan ukuran dan tingkat ketelitiannya sendiri. Yuk kita bahas satu persatu berikut ini. 1. Mistar atau penggaris. Alat ukur yang pertama yaitu mistar atau penggaris, umumnya terbuat dari bahan plastik, kayu, mika atau besi. Ada beberapa bentuk mistar atau penggaris, diantaranya bentuk segitiga, siku-siku, lurus, dan busur. Setiap bentuk penggaris tentunya memiliki fungsi sesuai kegunaannya. Mistar atau penggaris digunakan untuk mengukur suatu benda yang tidak kecil, tapi tidak besar juga, seperti kertas, meja, lantai, dan sebagainya. 2. Jangka sorong. Alat pengukuran panjang yang memiliki bentuk mirip seperti kunci Inggris ini namanya jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar maupun dalam sebuah benda. Selain itu, jangka sorong berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Alat ini memiliki dua jenis skala, yaitu skala utama dan skala Möbius yang dapat digeser. Skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Baik, saya akan melanjutkan dari materi kedua, meteran atau pita ukur. Nah, mesti kamu udah nggak asing sama alat ukur panjang yang satu ini. Meteran merupakan alat panjang yang bisa kamu temukan di sekitar kamu selain penggaris. Selain karena bahannya yang fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana, alat ini juga biasanya terbuat dari plat besi atau plastik. Meteran juga bisa digunakan untuk mengukur objek yang besar seperti tanah dan bangunan. Kalau kamu perhatikan pada ujung pita terdapat pengait dan magnet yang dibuat untuk mempermudah ketika sedang melakukan pengukuran. 4. Mikrometer sekrup. Di sini mikrometer sekrup merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter, dan ketebalan suatu benda. Alat ini lebih teliti dari jangka sorong. Hal itu karena mikrometer sekrup memiliki skala terkecilnya 0,01 mm.
Alat ini digunakan dalam pengukuran panjang suatu benda yang kecil, seperti mengukur panjang atau ketebalan plat-plat aluminium yang tipis, ketebalan kawat, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari materi ketiga, yaitu pengukuran massa benda. Alat ukur massa benda adalah timbangan. Banyak macam timbangan, seperti dakin, timbangan pasar, timbangan emas, bahkan mungkin timbangan atau neraca digital. Timbangan tersebut digunakan untuk mengukur massa benda. Prinsip kerjanya adalah keseimbangan kedua lengan, yaitu keseimbangan antara massa benda yang diukur dengan anak timbangan yang digunakan. Dan dilanjutkan ke pengukuran waktu. Alat ukur waktu adalah jam. Berbagai jenis alat ukur waktu yang lain, misalnya jam analog, jam digital, jam dinding, jam atom, jam matahari, stopwatch, ataupun yang biasa dipakai sehari-hari itu adalah jam arloji atau lonceng. Dari alat-alat tersebut, stopwatch termasuk alat ukur yang memiliki ketelitian cukup baik, yaitu 0,1 dan seterusnya. Cukup sekian. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri keempat. Di sini ada satuan, besaran pokok, dan besaran turunan. Nah, satuan adalah pembandingan dalam kegiatan pengukuran. Satuan di sini dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang. Sedangkan satuan tak baku adalah satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk setiap orangnya. Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. Besaran yang bisa diukur dan mempunyai satuan disebut besaran fisika. Sebagai contoh, besaran fisika adalah panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Sedangkan untuk besaran yang tidak bisa diukur dan juga tidak mempunyai satuan merupakan suatu yang tidak termasuk dalam besaran fisika. Sebagai contohnya, sedih, senang, dan kesetiaan. Nah, besaran panjang satuannya meter, sedangkan simbolnya adalah M. Massa satuannya kilogram, simbolnya kg. Waktu satuannya sekon dan simbolnya S. Sedangkan untuk besaran kuat arus listrik satuannya ampere dan simbolnya A. Besaran suhu satuannya Kelvin, simbolnya K. Jumlah zat satuannya mole, simbolnya mol, dan intensitas cahaya satuannya kendala, simbolnya CD. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kelima. Untuk mengukur volume kubus dipakai satuan M, panjang kali lebar kali tinggi. Dalam M adalah satuan turunan. Contoh yang termasuk dalam besaran turunan adalah luas, kecepatan, dan gaya. Sistem internasional pada zaman dahulu orang pada umumnya memakai jengkal, hasta, depa, dan langkah sebagai alat ukur panjang. Namun hasil pengukuran yang didapatkan dari pengukuran tersebut menghasilkan data yang tidak sama. Ini berakibat menyulitkan dalam pengukuran, sebab jengkal antara orang satu dengan orang yang lain tidak sama. Oleh sebab itu harus ditentukan dan juga dilakukan penetapan suatu yang bisa berlaku secara umum. Usaha yang dilakukan oleh para ilmuwan lewat berbagai pertemuan membuahkan hasil, yaitu satuan sistem, satuan yang bisa berlaku di semua negara manapun. Pertimbangan satuan yang baik harus mempunyai syarat-syarat berikut. 1. Satuan selalu tetap. Ini berarti satuan tidak mengalami perubahan oleh sebab adanya pengaruh apapun, misalnya karena pengaruh suhu, tekanan, dan kelembaban.
Yang kedua, bersifat internasional, berarti satuan bisa digunakan di seluruh negara. Yang ketiga, mudah ditiru bagi setiap orang yang akan memakainya. Yang kedua, standar untuk satuan pokok panjang. Standar untuk satuan pokok panjang dalam SI adalah meter. 1 meter standar adalah sama dengan jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa atau vakum pada selang waktu 1/299, 792, 458 sekon. Supaya kita lebih mudah dalam melakukan konversi satu satuan standar internasional besaran panjang ke satuan standar internasional yang lainnya, maka kita bisa menggunakan tangga satuan besaran panjang. Dengan dari naik tangga naik ke atas itu dikali, kalau dari tangga itu turun dibagi. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari materi pertama. Standar untuk satuan pokok massa. Standar yang digunakan untuk satuan pokok massa pada satuan internasional adalah kilogram, nomornya adalah kg. 1 kilogram standar adalah sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platina iridium. Massa standar disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Massa 1 kilogram adalah mendekati massa 1 liter air murni pada suhu 40. Selanjutnya, standar untuk satuan pokok waktu. Standar yang dipakai untuk satuan pokok waktu dalam satuan internasional adalah second atau lambangnya S. 1 second standar adalah merupakan waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak 9.192.6.301.770 kali. Dalam selang waktu 300 tahun, hasil pengukuran dengan menggunakan jam atom ini tidak akan bergeser lebih dari 1 second. Satuan waktu yang lainnya yang umum digunakan adalah menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan abad. 1 menit di sini sama dengan 60 second atau 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit, yaitu 3.600 second atau 3.600 detik. 1 hari adalah 24 jam sama dengan 1.440 menit dan 86.400 second atau 86.400 detik. Teman-teman bisa memperhitungkan sendiri berapa second untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan 1 abad. Suhu dan pengukurannya. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Suatu benda dikatakan panas apabila benda tersebut mempunyai suhu yang tinggi. Begitu pula suatu benda dikatakan dingin